Sementara Kementerian Kesehatan akan mendatangkan obat Fomepizole dari Singapura untuk perawatan pasien gagal ginjal akut anak. Namun IDAI Jatim menilai obat ini hanya berfungsi bagi pasien yang baru mengalami gejala awal saja. Hingga saat ini, kasus gagal ginjal akut anak di Jawa Timur sudah mencapai 25 kasus dengan angka kematian sebanyak 14 kasus. Sebagai rumah sakit rujukan, RSUD Dr. Sutomo Surabaya hingga 24 Oktober 2022 masih merawat satu pasien anak di ruang ICU. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur, antidotum merek Fomepizole yang didatangkan pemerintah dari Singapura hanya berfungsi sebagai penawar racun dari kandungan etilen glikol yang ditengarai menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Dan obat ini tidak bisa digunakan untuk pasien yang kondisi ginjalnya sudah rusak. Pemberian Fomepizole hanya bisa digunakan untuk korban dalam gejala awal yang terindikasi terpapar ginjal akut. Kalau kondisinya sudah rusak ginjalnya, datang sudah kejang-kejang, koma dan sebagainya, itu istilahnya uremia karena menumpuknya ureum dalam darah, ya sudah tidak bisa. Itu yang bisa diberikan kalau masih dalam stadium muntah-muntah, kemudian diketahui ini kayaknya penurunan urin, kayaknya gagal ginjal, stadiumnya belum stadium 3, mungkin sudah bisa diberikan itu. Sementara duka mendalam dirasakan keluarga Hasan Basri, warga desa Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Senin sore. Ia kehilangan anak pertamanya, Fisilmi Kafah, yang masih berusia 11 tahun akibat penyakit gagal ginjal akut. Fisilmi meninggal usai dirawat selama 20 hari di 3 rumah sakit yang berbeda. Awalnya Fisilmi mengalami gejala tidak bisa kencing dan demam hingga tidak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit R. Sudarsono. Selama perawatan, korban diberi infus cairan parasetamol karena panas tak kunjung turun. Namun bukannya sembuh, kondisi korban bertambah parah dengan hasil diagnosa korban dinyatakan gagal ginjal akut. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya sebagai rumah sakit rujukan. Namun karena kondisinya sudah parah, korban akhirnya meninggal dunia. Ya, kalau produksi seninya yang lancar, normal. Ya, normal. Kan keadaan anak saya itu kan enggak sadar. Enggak sadar, sudah di scan kok tetap enggak sadar, akhirnya sama dokter divonis gagal ginjal. Orang tua berharap pemerintah segera menangani kasus ini dengan cepat agar tidak ada lagi jatuh korban jiwa. Tim Liputan.